Pertanyaannya sama. Tentukan tegangan normal maksimum tekan dan tariknya. Jadi maksimum tekannya berapa, maksimum tariknya berapa. Dan strukturnya agak lebih panjang dari yang tadi. Begini misalnya ya. Katakan ini 5 meter, ini 2 meter, ini masih yang tadi adalah 8 kilonewton per meter. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya sama, cari maksimum tegangan maksimum tekan dan maksimum tarik. Penampangnya sama, masih penampang balok T ini disebutnya balok T kalau penampangnya seperti ini. Yang berbeda hanya strukturnya. Artinya nanti yang akan kita cari, yang akan membedakan itu nanti mungkin nilai momennya saja. C atas C bawahnya sih masih tetap ini. C bawahnya 75, C atasnya 45. Nilai inersianya tetap segini. Oke. Nah, karena kita perlu mencari tegangan normal maksimum tekan dan tarik, C atas C bawah sudah punya, yang perlu kita cek adalah momennya sekarang ya. Berapa nih momen terbesarnya di balok ini ya. Nanti tegangan maksimum mestinya terjadinya di situ. Nah, untuk mencarinya saya bikin papan yang sebelah mana? Di sini aja ya. Ini tadi 75 dan 45-nya ingat ya. Oh, ada di gambar itu. Oke. 885-nya juga perlu kita pakai untuk inersia nanti. Pertama tentu kita perlu cari reaksi dulu. Nah ini nggak bisa secepat tadi nyari reaksinya. Mesti pakai momen ya, jelas ya. Ambil momen ke B, misalnya kayak ini A, B, C. Dengan sigma MB sama dengan 0. Ini nyari reaksi dulu ya. Dan ini tidak bisa dihindari, harus Anda kerjakan. Sigma MB sama dengan 0, dapatnya 5RA kurangi 8 kali berapa itu 7 dikalikan jaraknya ke B. Kalau ini 7, 3,5 tengah-tengahnya tinggal 1,5 ke situ sama dengan 0. Jadi RA nya 8 kali 7 kali 1,5 dibagi 5 ya. 16,8 kilonewtonnya. Arahnya ke atas. Ini RA. RB, jadi kalau RB-nya pakai sigma FG juga bisa, atau pakai momen lagi ke A. Sama dengan 0. Kita dapatkan 8 kali 7 kali 3,5 dikurangi 5 RB sama dengan 0. Jadi RB-nya jadi 3,5 dibagi 5. 39,2 kilonewton. Sigma FY-nya kita jadikan cek aja ya. Jadi arah ke bawahnya kan 8 kali 7 itu 56 mestinya ya. Ini kalau kita jumlahkan 16,8 dengan 39,2 vertikal ke atasnya juga 56, jadi mestinya udah benar ya. Oke, reaksi beres. Tinggal momen. Momen lentur bisa pakai 2 potongan. Satu bagian AB, satu bagian BC, atau pakai yang tadi yang agak cepat. Karena ini bebannya cuma 1, merata semua. Kita pakai ini aja. Gesernya dulu. Jadi 16 ya. 16. 16,8 kan? Ini 39,2. Ini 8 ya. Kilonewton per meter. Ini kilonewton, ini kilonewton. Kita bikin gesernya dulu. G-nya dalam kilonewton.
16,8 begini. Ya. Lalu turun 8 per meter, ini ada 5 meter ya. Jadi 8 kali 5 40. Ini turun 40, tinggal berapa? Turun 40 bawah sini ya. Tinggal 23,2 ya. Minus ya. Minus 23,2, lalu naik 39,2. Berapa? 16 ya. Jadi 16. Terus turun lagi 8 kali 2 16, jadi turun ke 0 ya. Gaya gesernya demikian. Gaya gesernya sebenarnya belum perlu buat kita, tapi kita perlu untuk nyusun momen ya. Untuk menentukan momen ini ada jelas gini ya. Kan ini positif ya, naik semua dan ujungnya harus 0. Jadi dari sini ke sana naik, ujungnya harus 0. Tinggal cari cek momen di sini berapa ya. Dan kalau mau ngecek momen di sini, lihatnya potongan ini saja. 8 kali 2 kali 1 ke sebelah sini ya. Kita mau cek momen di tumpuan B ini, jadi ini minus 16 kilonewton meter. Ini M dalam kilonewton meter. Atau kalau enggak, hitung luas ini juga bisa. Luas ini 16. Jadi dari minus 16 ditambah 16 luas ini jadi 0. Ini M dalam kilonewton meter. Sisi sini minus 16. Yang ini naik, ini mestinya parabola gitu ya. Puncaknya mesti pada saat V sama dengan 0. Jadi gaya geser 0 ini dia akan jadi maksimum. Karena kan M itu dV dx ya. Kebalik, V itu dm dx. Dm dx itu V, jadi kalau V-nya 0, dm dx-nya 0, stasioner. Ini pasti begini. Tinggal cari berapa nilainya M di sini. Atau sebelum nyari M di sini, Anda cari dulu X-nya ini berapa. Ya. Nah, X-nya ini kalau ini 16,8, berarti perlu berapa jauh nih gaya yang 8 kN per meter ini untuk menghilangkan ini ya. Kalau 2 meter itu baru 16 berkurangnya. Jadi ini 2,1 nih ya. Nah, kebetulan angkanya bagus-bagus. Jadi kalau sejauh 2,1 meter, 2,1 kali 8 ini kan 16. Mungkin nggak salah saya. 8 kali 2,1. Ya benar. Jadi jarak ini 2,1 meter. Ya. Artinya dengan jarak 2,1 meter, nilai beban merata ini sudah bisa menghilangkan yang 16,8. Ini persis 0 nilainya. Nah, kemudian kita cari momennya di sini. Ya. Momen di jarak 2,1 meter ini ambilnya dari sini aja. 16,8 kali 2,1. 16,8 kali 2,1 dikurangi akibat beban meratanya. Atau kalau enggak Anda pakai luas ini juga bisa sih. 16,8 kali 2,1 per 2. Kayaknya itu lebih cepat ya. 16,8 kali 2,1 bagi 2. 17,64. Kemudian saya nggak salah hitung ya. Oke, jadi ini adalah momen lenturnya. Yang lebih besar adalah yang ini, 17,64. Ini minus 16 sedikit lebih kecil. Nah, momen positif dengan momen negatif nanti akan mengakibatkan sisi tarik dan sisi tekan yang berbeda. Jadi kalau kita gunakan momen yang 17,64 ini, sisi atas akan mengalami tekan, sisi bawah akan mengalami tarik. Kalau kita pakai momen yang minus 16 ini, sisi atasnya tarik, sisi bawahnya tekan, karena momennya bekerja sebaliknya. Karena kita diminta menentukan tegangan maksimum tekan dan tegangan maksimum tarik masing-masing, lalu C atas dan C bawahnya berbeda, ini dua-duanya perlu kita periksa. Ya. Oke, jadi kalau spesifik tarik dan tekannya yang diminta dicari, mungkin Anda harus mencek dua-duanya. Jadi kita perlu nilai momen maksimumnya itu momen maksimum positif dan momen maksimum negatif. Apalagi karena ininya berbeda. C-nya berbeda. Jadi Anda harus cek dua-duanya ya. Kecuali kalau Anda bisa membuktikan bahwa yang satu saja lebih menentukan. Saya biasanya selalu menyarankan cek aja. Kalau enggak Anda harus tunjukkan.
Kenapa cuma ini yang perlu dicek gitu, yang ini nggak perlu misalnya. Kalau dilihat nanti ternyata perlu. Jadi kita punya dua momen. Ya. Momen positif maksimumnya itu adalah 17,64 km. Momen negatif maksimum itu minus 16 kilonewton. Pertama kita cek dulu di lokasi M positif maksimum ya. Di sini di X sama dengan 2,1 di sebelah kanan dari titik A. Tegangan maksimum, karena ini momennya positif, momen positif itu arahnya begini, yang atas itu tekan, yang bawah itu tarik ya. Jadi kalau kita sigma tekan maksimum, minus itu tekan ya. Itu mestinya di atas ya, itu adalah M dikalikan C atas dibagi dengan I ya. Ini kan diceknya di sini, jadi M-nya pakai M yang ini. 17,64 kali 10 pangkat 6. C atasnya 45. 45 ya. 45. I-nya adalah, tadi berapa? 68,85 kalau tidak salah ya. 68,85 kali 10 pangkat 5. Kalau ini salah, Anda ganti aja ya. Nanti kalau Anda lihat rekamannya, kalau ini keliru, tolong diganti. 17,64 kali 45 bagi 68,85. 115,3 megapascal. Ini baru negatif maksimum di lokasi ini. Sigma positif maksimumnya, karena ini momen positif berarti di sebelah bawah ya. Jadi ini M yang sama kalikan C bawah dibagi dengan I. Ini 17, di bawah ini aja. 17,64 kali 10 pangkat 6. C bawahnya 75 dibagi dengan 68,85 kali 10 pangkat 5. 8,85 kali 10 pangkat 5. Ini kalau dihitung hasilnya ya. Yang ini tekan, yang ini tarik. Ya. Nah, lalu kita cek juga di lokasi momen negatif maksimum. Saya buat di sini aja, angkanya udah 16 untuk kita tahu. Lokasi momen negatif maksimum yang nilainya, ini tadi nilainya tulis aja ya, momen positif maksimum yang nilainya 17,64 km, sehingga bisa masukkan di situ. Yang ini nilainya adalah 16 km. Nah, tegangan, karena ini momen negatif itu arahnya seperti ini. Begitu, jadi yang atas akan mengalami tarik, yang bawah akan mengalami tekan. Jadi tekannya yang bawah, di sigma tekan maksimum adalah M-nya yang ini dikalikan C bawah dibagi dengan I ya. 16 kali 10 pangkat 6. C bawahnya 75. I-nya 68,85 kali 10 pangkat 5. Dan ini kalau dihitung nilainya 75 bagi 68. 174,3 MPa tekan, dan tarik maksimumnya 6 M dikalikan C atas, karena tariknya di atas, karena ini momen negatif, 68,85 kali 10 pangkat 5.
Makanya 16 kali 10 pangkat 6. C-nya 45, C atas. Dibagi dengan 68,85 kali 10 pangkat 5. Dan ini kalau dihitung 104,6 MPa. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja. Tekan maksimum di sini 115, tekan maksimum di sini 174, jadi ini yang paling besar ya. Jadi ini kesimpulan semuanya, sigma tekan maksimumnya adalah 174,3 MPa. Kalau ada pertanyaan di mana lokasinya, di lokasi M negatif maksimum, artinya di tadi yang kita gambar di tumpuan B tadi, di sisi bawah. Jadi segini di tumpuan B di sisi bawah. Tariknya, kalau ini tariknya 192,2, ini tariknya 104, jadi ini lebih besar ya. Sigma tarik, sigma positif maksimum, itu 192,2 megapascal. Ya, kalau dicari nilainya, kalau ditanya nilainya saja, nilainya segitu, 192,2 megapascal. Kalau ditanya posisinya di mana, posisinya di lokasi momen positif maksimum, yang tadi jaraknya 2,1 meter dari titik A, di sisi sebelah bawah juga. Ya. Jadi tegangan tarik dan tekan maksimumnya dua-duanya terjadi di bawah. Di sisi bawah, hanya di titik yang berbeda di baloknya. Satu di 2,1 meter itu tadi, satu lagi yang ini terjadinya di tumpuan B. Oke, mudah-mudahan dengan contoh seperti ini sudah beberapa di 1, 2, 3. Contoh ini Anda bisa ya mengerjakan macam-macam gitu ya. Nanti kalau di soal mestinya yang beda-beda ininya. Strukturnya mungkin ada jepitnya, ada engselnya, bebannya juga ada beban terpusat dan lain-lain. Penambangnya mungkin bisa ganti lagi, gitu. Tapi yang ditanya pasti tegangan lah ya. Tegangan di titik tertentu kah atau di yang maksimum kah atau bagaimana ya. Nah, dan formulanya hanya yang seperti ini yang akan kita pakai. Jadi Anda bisa cobakan latihannya nanti di PR yang saya berikan.